Mapor api. Ya, selain dari mapor angin, ada juga ya yang namanya mapor api. Iya, selain mapor angin itu ada memang namanya mapor api. Jadi mapor api ini berbahaya sekali lah kalau kena orang. Tergolong ilmu mapor api ini berasal dari Bangka, di mana ilmu mapor api itu memang selalu ditakutek dari orang karena itu memang ilmu peninggalan orang Cina zaman dulu. Jadi dibuat nama kampung bahkan di Pulau Bangka, Kampung Mapor. Jadi mapor api itu kalau kena di badan orang, biasanya orang tuh mengerang kesakitan tuh sampai panas badan lah macam bara api. Ada kala orang kena mapor api itu pada waktu maghrib, ada kala orang kena mapor api pada waktu pagi menjelang siang hari. Nah, mapor api sendiri memang kalau misalnya kita kena waktu maghrib, biasa ada kelebatan cahaya merah yang terpandang ke kita. Udah itu mata kita langsung rabun, bahkan terkadang mata kita itu macam letup. Nah, itu sederhana kalau nak model macam itu. Tapi apabila mapor api itu dia memang betul-betul kena ke kita menjadi di badan kita, biasanya nak muncul pertama tanda-tanda mapor api itu ada sesuatu nak datang ke rumah kita bila mana misalnya dia nak kalek kita secara utuh. Bukan nak kepunan tapi kita memang detak kalek dari orang. Ada berupa ketik kadang-kadang nak masuk ke dalam rumah, berdiam jok kaca rumah atau jok jendela rumah. Udah itu kita kalekan. Tiba-tiba ada pula ciri-ciri ketik mapor itu, dia dah ada tunjang belakang kaki. Dan juga sayap dalamnya itu dah ada. Itulah ciri-ciri. Apabila misalnya kita kurang jok butul, kita tutup rapat-rapat, dia pandai berubah. Jadi bermacam rena benda. Ada nak jadi kapor, ada nak kemenyan. Nah, bermacam hal itulah. Jadi ciri-ciri orang kena mapor api itu, mending betul-betul letak kali orang itu terasa panas badan itu gak dapatnya orang itu duduk. Dan juga mengeranglah orang tuh nyebut kepanasan. Tapi kita ngenjama badan orang itu dingin. Nah, kalau dibaringkan dejok semen dia tak kanak karena dia ngenjama semen itu lantai, kino ada ubin lantai rumah kita misalnya. Dibaringkan orang je itu. Macam bara api jadi panas lantai itu. Padahal lantai tak ada nok panas macam bara api. Itulah ciri-ciri orang nok kena mapor api. Jadi menurang kena mapor api itu biasanya dibaringkan orang jok daun pisang. Nah, itulah dia. Cara pengobatannya kayak apa? Cara pengobatan mapor api ini tak terlebih daripada kita datang kepada orang tua. Nok pandai betulak bala. Misalnya ada tua kampung. Udah itu kita minta tolong dulu jagakan rumah. Macelah doa tolak bala ini bersama-sama, udah itu barulah berubat tentang mapor. Nah, ngobat mapor itu biasanya kebanyakan orang menggunakan kunyit, air kunyit. Udah itu ada juga orang menggunakan air putih untuk diminum, air bungas, ada kusul juga nak dipandikan dari orang. Udah itu biasanya diberikan akar tebu hitam diseduh untuk meredakan panasnya. Nah, itulah no, sederhana, tapi siagi banyaklah cara pengobatan lain karena memang sulit mengobati mapor itu. Ada juga berbagai macam orang tuh no, ilmunya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan orang ngobatnya. Nah, itulah no, disebut mapor api.